Ya, Anda kembali di Breaking News Presiden Pilihan Rakyat. Kita akan lanjutkan dialog kita pada soal pemilu 2024 dan kita juga sudah kehadiran narasumber baru di sini. Ada Bang Effendi Ghazali atau Ghazali ya Bang Ghazali, ya? Ya. Ghazali, pakar politik. Ya, selamat pagi ya? Putri, pagi Arya, Kennedy. Ya. Oke, selamat siang Bang. Ini selamat siang udah ya, selamat siang. Terasa kalian dari pagi jadi terasa semangatnya pagi. masih pagi nih kalau Bang Ege. Oke, saya mau melanjutkan yang tadi nih Mas Kennedy. Soal pemilihan legislatif, ini dari data Anda ya, seberapa banyak sih pemilih yang mencoblos partai dan pemilih yang mencoblos calegnya? Tadi belum dijelaskan. Dari exit poll yang kita lakukan kemarin itu memang kita menanyakan apakah mereka hanya mencoblos partai saja atau calon saja atau partai dan calon gitu. Dan dari data exit poll kami ditemukan mereka yang mencoblos partai saja ada sekitar 20,6%, yang mencoblos calon saja itu 44,1% dan mencoblos partai dan calon di 31,9%. Jadi kalau digabungkan efek dari pengenalan nama caleg kan ini itu sangat tinggi sekali ya. Jadi sekitar 76% gitu. Dan hanya 20% mereka yang hanya mencoblos partai. Itu bisa kita asumsikan mereka yang punya party ID tinggi atau mungkin tidak kenal caleg siapapun, mereka hanya mengenal partai, mereka akan mencoblos partai. Jadi itu konsisten dengan temuan ketika kita survei belakangan secara rutin itu kita selalu menanyakan alasan memilih partai. Yang menjawab karena saya sudah terbiasa memilih partai itu juga sekitar angkanya di angka 20-an% gitu. Jadi itu bisa menjadi indikator party ID di pemilih di masyarakat kita itu di kisaran angka tersebut gitu. Oke, nah Mas Arya, ini saya mau balik sedikit soal pilpresnya ya. Ini kan banyak yang kemudian mengatakan ini Jokowi efek gitu kan misalnya. Tapi padahal sebenarnya Jokowi sendiri belum pernah mendeklarasikan dukungannya untuk siapa. Tapi ini hanya persepsi. Sebegitu pentingkah persepsi bisa mendongkrak elektoral ini? Ya. Politik is about perception. Jadi di level pemilih tentunya ya, di level elit itu tentang market ya, tentang kalkulasi untung rugi. Nah, jadi gini, meskipun Jokowi tidak mendeklarasikan secara eksplisit, secara verbal, ya, tetapi cukup banyak peristiwa yang menjelaskan dia di belakang siapa, bertemu dengan siapa, makan siang dengan siapa, makan bakso, pergi bareng dan seterusnya. Sementara dengan kandidat lain itu hampir tidak pernah. Nah, ada cukup karena dia adalah presiden dari Jawa, nanti mungkin Bang Effendi bisa jelaskan lebih jauh terkait dengan komunikasi politik ya, cara Jokowi sebagai politisi itu berkomunikasi menyampaikan pesan ke publik. Nah, tapi kira-kira dari segenap peristiwa itu menjelaskan meskipun tidak ada pernyataan verbal secara eksplisit, dia di belakang 02. Itu satu hal. Hal kedua adalah deklarasi Gibran sebagai cawapres terlepas dari problema hukum yang terus digaungkan oleh berbagai pihak ya, MK dan seterusnya, suka atau tidak, Gibran adalah Jokowi Junior. Nah, sehingga itu yang kemudian menggiring sebagian besar basis pemilih Jokowi itu bergeser ke 02. Tadi saya sempat sampaikan di survei sebelum September itu Ganjar masih 30% lebih di atas Prabowo. Begitu ada deklarasi di bulan Oktober, kemudian pendaftaran Gibran langsung cross, angkanya langsung cross, 02 langsung naik. Dan sementara di Mas Ganjar kemudian langsung drop. Ada migrasi dari para pemilih Jokowi yang sebelumnya ada di Ganjar, kemudian bergeser ke 02. Dan itu temuan lainnya banyak ya di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kalau kita tes dan kita cek datanya memang demikian. Nah, sehingga persepsi publik terhadap Jokowi di belakang 02 memang semakin lama semakin solid. Dan Jokowi memang menyampaikan pesan di berbagai banyak peristiwa event ya, yang menjelaskan dia di balik 02. Meskipun saya lagi tidak menyampaikan saya di 02 dan seterusnya, meskipun ada pernyataan boleh berkampanye dan seterusnya ya, tapi saya pikir cukup banyak penanda-penanda penting yang menjelaskan dia di belakang 02. Baik, efek Jokowi cukup besar ya, termasuk di kandang banteng juga nih, Jawa Tengah. Bang Ege, kalau kita lihat ini Jateng, kandang banteng, tapi Ganjar sendiri kalah di sana. Apakah ini mesin partainya kurang bekerja efektif atau apa nih pandangan Bang Ege? Ya Putri dan semua yang menyaksikan, saya baru datang ke sini karena kemarin saya lihat jatahnya kelihatannya jatah para penyelenggara quick count gitu ya. Dari pagi sampai malam, jadi saya baru datang.
Dan waktunya banyak saya gunakan untuk berdiskusi dengan teman-teman saya sesama kuliah dulu yang sekarang sudah jadi profesor di berbagai universitas. Ini Arya juga sedang kuliah ya, menyelesaikan kuliahnya. Karena fenomena Indonesia ini sangat unik. Saya mulai dengan beberapa poin dulu, baru ke sana ya. Yang pertama, kenapa quick count? Mereka nanya, kenapa di Indonesia quick count? Kenapa quick count gitu? Saya bilang, ya coba Anda bayangkan secara sederhana. Orang habis milih nih Arya Kennedy ya. Terus kalau nggak ada quick count, televisi orang nonton apa coba? Saya sambil bercanda bilang sama mereka ya, coba pelan-pelan Anda nikmati apa yang saya sampaikan dengan penuh senyum dan jadi orang sudah bisa memilih. Kita udah punya tradisi nonton televisi, terus nggak ada quick count-nya. Terus orang merasa, waduh, saya udah tadi memilih, terus apa kabarnya nih gitu? Televisi mau diisi apa gitu ya? Nah, kita punya tradisi itu. Tapi yang jadi menarik kemudian jarak antara quick count dengan real count ini kan jauh sekali. Betul nggak? Nanti ada tanggal 15 Maret sampai 20 Maret loh. Berdasarkan KPU gitu ya. Jadi jaraknya kan lama sekali. Nah, pada bagian lain, ini ada pertanyaan penting dari salah satu teman saya, masih jadi profesor di Cornell. Dia bilang gini, kenapa para peserta pemilu itu, khususnya capres, misalnya sekarang 01, 02, 03 misalnya. Kenapa mereka tidak bikin quick count sendiri, Effendi? Dan kalau dia bikin, dia bisa tampilkan bersamaan dengan teman-teman ini. Betul nggak? Saya catat ada 13 loh lembaga quick count. Ya, saya catat Anda bisa semuanya tuh. Mungkin ada yang meleset dari catatan saya. Tapi kalau pasangan Amin, kemudian Prabowo dan juga pasangan Ganjar misalnya. Kalau bikin sendiri kira-kira memenangkan sendiri atau gimana? Belum tentu, kan ilmiah, metodologinya ilmiah kan. Maksud saya mereka bisa bilang begini, mereka tuh bisa bilang begini. Dari quick count internal kami, angkanya ini. Metodologinya kan standar dong. Betul kan? Tahapan-tahapannya harus standar juga. Nggak bisa, kalau seperti sekarang ini pelan-pelan loh, baru ini saya bicara di televisi. Nggak bisa kalau Anda itu mengatakan ya, oke, tapi terlalu lama. Anda mengatakan, tenang dulu, kami sedang menyusun dan memperhatikan real count. Ya kan? Iya, orang sedang merayakan quick count yang banyak ini. Ya. Legitimasinya kan belum ada ini, karena kan legitimasi terakhir kan dari KPU dong, real count. Iya betul. Anda juga nggak bisa memaksa para calon ini untuk mengucapkan selamat lebih awal. Untuk menerima hasil quick count ini. Karena di Amerika ya, siapapun di antara kita ini yang pernah belajar di sana, kan presiden itu calon presiden mengucapkan concession speech itu setelah dia melihat real count yang keluar. Bukan ada exit poll, tapi kemudian real count. Sudah ketahuan electoral college-nya dikuasai siapa, 270 misalnya. Saya tuh waktu sama-sama dengan TV One, Hillary melawan Trump waktu itu, cuma kami aja yang ada di Hilton, di markas besarnya Trump. Karena yang lain di Jacob Javits Center, merasa Hillary yang akan menang. Cuma saya loh sama TV One, sampai baterainya TV One habis. Itu ditunggu sampai jam 2 malam, baru kemudian ada telepon gitu. Nah, jadi maksud saya, yang pertama nih pokok pikiran saya adalah harusnya, kata teman saya itu profesor, itu harusnya para capres ini membuat quick count sendiri daripada membuat quick count ini berlawanan dengan real count-nya. Yang mana real count-nya dia berapa lama selesai? Berapa lama akan selesai? Iya kan kalau sampai 20 Real Maret. count ada deadline sampai 20 Maret. Itu di KPU. Kalau dia sampai berapa lama bisa selesai? Iya, kita Karena belum mengandalkan ada yang bandwidth, ada kemudian juga kecukupan orang dan lain-lain. Tapi kalau sama-sama real count, ya 2.000-3.000 TPS ya, dengan 2.030 enumerator ya, dengan metode ilmiah yang benar mengambil TPS-nya misalnya sehingga bisa mewakili TPS dan mewakili dapil-dapil, maka dia bisa bilang termasuk untuk mengakui kalau sama loh. Atau jangan-jangan mereka punya sekarang tapi nggak mengakui. Ya, bisa jadi. Bisa, ada dua, ini saya baru ngomong gini di televisi, maksudnya ada dua kan, Anda ternyata punya quick count sendiri tapi nggak menyampaikan. Ya. Atau Anda memang nggak punya, lebih bagus punya kalau punya data yang berbeda. Misalnya di quick count kami dengan sekian TPS, ya kan, angkanya adalah begini misalnya, belum sampai di 50% misalnya, baru 48%, kan nggak apa-apa, ya kan, itu hasil. Jadi ini menarik loh, teman-teman kami ini mendiskusikan karena lawannya dari quick count itu pada kenyataannya adalah slow count, yaitu real count. Yang bahkan kalau kita belajar dari pemilu 2019, IT KPU itu nggak menyelesaikan hitungannya. Bingung saya itu. Ini bingung juga buat Indonesia. IT sama dengan, pelan-pelan loh, Arya sama Kennedy, IT sama dengan lebih cepat, lebih akurat, lebih aman.
mestinya ya. Harusnya. Apalagi kalau pakai blockchain, yang banyak kursusnya, Harvard University bikin kursus online itu banyak sekali. Nah kalau Anda pakai itu, dia itu harusnya melapis dalam konteks yang lebih tinggi, karena lebih cepat, lebih akurat, lebih aman. Di Indonesia, belajar dari, silakan bantah loh ini kalau saya keliru, di pemilu yang lalu, IT-nya tuh nggak selesai, rekap selesai, IT-nya nggak selesai. Tapi kan Bang, kalau kita lihat dari pemilu sebelum-sebelumnya kan hasil quick count ini tidak terlalu signifikan dengan real count. Jadi sah-sah aja dong bukan, harusnya. tidak terlalu signifikan hasilnya. Tidak terlalu berbeda. Tidak terlalu berbeda yang signifikan gitu hasilnya. Dalam arti itu tadi, kan dengan pengambilan sampel sedemikian rupa, kehati-hatian, bertahap dan sebagainya itu kurang lebih 1% lah ya margin error gitu ya, karena dia mewakili sebetulnya populasi yang ada di TPS tersebut gitu ya. Nah, jadi nggak ada masalah kalau Anda, kan saya tadi mengatakan 3 hal. Kalau Anda nggak mau quick count, apa dong isi acara televisi? Nah, itu agak bodoh-bodohan, tapi menarik kan? Terus yang kedua, kalau mau membuat itu apple to apple, Anda jangan menunggu itu catatan real count kami. Anda bisa kok bikin quick count sendiri gitu, dan mengatakan itu adalah quick count internal yang diperbandingkan dengan quick count teman-teman lembaga-lembaga quick count ini atau lembaga survei. Selain karena tidak ada acara TV, mungkin kira-kira menurut Bang Ege apa nih alasannya, Bang? Apanya? Kenapa tidak bikin? Yang ketiga, sudah ada tapi hasilnya sama, tidak disampaikan. Kalau ada lebih baik disampaikan, walaupun sekali lagi benar ya, saya rasa Arya sama Kennedy setuju. Anda tetap harus menempatkan orang di kalau ini sudah selesai ya, sudah berangkat ke kecamatan ini. Enggak, kita kan bukan maksud saya yang di lapangan dalam kehidupan nyata. Kalau Anda lagi pengawas, C1-nya sudah selesai dari TPS. Ya, sudah. Rekapitulasinya selanjutnya di kecamatan. Jangan sampai yang dikhawatirkan adalah ini seperti sebuah vonis, sehingga Anda tidak mengawalnya dari TPS ke kecamatan. Setuju kan? Walaupun teman-teman lembaga quick count ini sudah mengumumkan hasilnya, pengawasan itu tetap harus jalan dari TPS, terus lanjut ke kecamatan ya, terus nanti berjenjang lagi kan, rekapitulasinya gitu, berbasis pada C1 ya. Ya, saya setuju dengan Bang, boleh menambahkan Mbak ya? Boleh, jadi Mas kalau di quick count ya, dan quick count itu kan juga bukan pertama kali kita lakukan ya. Dan di dunia juga sudah dikenal tahun 80-an dan menjadi instrumen untuk mengontrol hasil pemilu ya. Pada negara-negara yang pemilunya slow count, maka dibutuhkan quick count. Enggak, biasanya kalau kita cek misalnya di Panama, Ekuador itu tahun 80-an dia melaksanakan quick count karena ada transisi dari otoritarianisme. Oh iya, itu selalu. Filipina juga demikian. Ya betul, Filipina di 89. Nah, satu sisi saya setuju dengan Bang Ghazali, satu sisi quick count memang mengabarkan lebih cepat. Tapi pada sisi lain dia mempunyai misi untuk mengawal suara itu sendiri. Mengawal suara, karena quick count itu langsung dari TPS dilaporkan ke pusat dengan metode sampling. Nah, sementara jika kita menggunakan real count, misalnya ada rekapitulasi di kecamatan, setelah kecamatan dan kabupaten, provinsi dan seterusnya. Real count dari teman-teman ini yang para peserta pemilu ini kan mereka laporkan dari TPS juga ke situs-situs atau softwarenya mereka itu ya. Sama aja platformnya mereka, sama, hampir sama dengan quick count. Tapi kan kalau real count ini akan lebih lambat karena prinsipnya siapa yang lebih cepat mengirimkan lebih dulu, ada kendala teknis dan sebagainya. Sementara kalau quick count kan perhatian dicurahkan energi dan waktu itu untuk sampel, supaya ini yang sampai lebih dulu sampai berapa persen untuk kalian melihat stabil ya, sesudah stabil melakukan prediksi. Kurang lebih gitu. Dan itu distribusi bedanya. dan distribusi. Iya. Nah, perbedaan antara quick count dengan real count, terutama yang basisnya crowd ya, yang basisnya voluntary. Misalnya kan sekarang banyak nih masyarakat sipil juga ada kawal pemilu, ada awas seterusnya. Itu kan basisnya voluntary. Nah, itu kita perlu cek distribusinya misalnya per provinsi seperti apa, kemudian pergerakan per wilayah seperti apa. Nah, quick count kita menjaga misalnya distribusi itu. Jangan sampai menumpuk di satu provinsi yang kebetulan menjadi basis pemilih dari salah satu paslon dan provinsi lain. Itulah tugasnya sampling tadi kan, untuk menggambarkan dapilnya, distribusi. Pokoknya dia harus mewakili populasi pemilih Indonesia yang ada diambil dari TPS gitu. Dan sementara kalau real count kan dia siapa yang masuk lebih cepat. Nah, mungkin ada kendala waktu, kendala relawan, kendala ini. Oh, yang ini lebih banyak relawannya. Tapi yang paling penting ya itu tadi untuk mengawal juga ya, mengawal proses rekapitulasi oleh KPU juga. Historisnya, pada sejarahnya itu lebih banyak perlawanan-perlawanan ya untuk mengawal supaya tidak terjadi kecurangan. Lalu dalam sistem politik yang makin modern muncul pertanyaan kan,
quick count ini misalnya ada, oh bagaimana kalau kartel dan lain-lain. Tapi kalau saya lebih tidak mau ke sana, saya lebih ingin mengatakan sama-sama ilmiah. Dan teman saya tadi menanyakan, kenapa nggak bikin juga ya? Karena itu nanti tidak apple to apple, Effendi katanya. Membandingkan antara real count yang menunggu masuk dari mana saja, dengan quick count yang secara sistematis, ya kan, membidik TPS-TPS yang adalah sampel dari populasi pemilih Indonesia. Jadi Anda kalau punya juga nih, kalau 01 dan 03 serta 02 punya juga, siapapun yang menang kan orang itu kadang-kadang logikanya kan sederhana. Kalau quick count-nya dia menang, ya menerima dengan rasa bahagia. Kalau tidak menang, ya tunggu dulu real count, kita nggak usah jauh-jauh loh melihatnya. Kalau Indonesia ini lebih segar lagi pengalamannya. Lihat aja 2019 dan 2024. Siapa yang sujud syukur, siapa yang menerima quick count, siapa yang menolak, itu cuma gantian-gantian aja posisinya gitu ya. Jadi usulan teman saya tadi menjadi menarik. Kalau Anda mau apple to apple-nya quick count dengan quick count. Nah mungkin nanti di pemilu selanjutnya boleh itu bisa jadi masukan juga ya untuk penyelenggaraan pemilu bikin selanjutnya. Secara ilmiah, kalau nanti hasilnya berbeda, nyatakan. Bukan lagi menyatakan dari eksternal, dari internal real count kami, tapi mulai mengatakan dari quick count internal kami, ya kan ada ahlinya dong, banyak ahli-ahli loh di masing-masing capres itu kan. Kalau sekarang kan masih sampai hari ini betul kan, yang saya dengar nih dari semua televisi, dari perhitungan internal real count kami yang berbasis C1 yang dikirimkan dan kemudian nanti bisa menjadi bahan untuk Mahkamah Konstitusi kan. Nah itu real count, bukan quick count. Jadi nggak bisa mengharapkan quick dari real count yang semacam ini. Saya nggak tahu angkanya masih pelan sekali ya. Ya kalau real count pasti pelan. Ya apalagi kan banyak kendala juga kan di sejumlah daerah yang ada nanti bakal ada pemilihan ulang, lanjutan. Nah itu pemilihan ulang juga lucu tuh. Pemilihan ulang selalu lucu karena gini, para pemilih dalam pemilihan ulang itu sudah bisa melihat hasil yang ada yang sudah ditampilkan di sebuah televisi gitu ya. Betul kan, Arya? Dia sudah lihat hasilnya gitu. Iya, karena terus persepsi dia sebelumnya bisa berubah-berubah juga, kecuali ya ada ID party atau ada pendekatan ideologis yang kuat. Kalau enggak dilihat, wah saya kalau kasih yang ini jadinya nggak berguna nih. Benar. Jadi merasa suaranya tidak berharga jadi ya. Memang dalam banyak kondisi kecuali sangat sangat nggak bisa dihindari banjir atau apa begitu, atau surat suaranya tertukar total. Rusak. Kalau bisa ya jangan ada susulan. Tapi ini kan banjir dan ini hal-hal sudah lain. pasti Surat tadi ada akan ada susulan. Iya nggak apa-apa. Cuma maksud saya Anda bisa bayangkan Putri kalau Anda ada di situ. Terus jadi saya merasa suara saya, aduh kayaknya udah tidak berharga begitu ya untuk memberikan pilihan terus lagi. Anda pikir, aduh tadinya saya mau ke sana ya, cuma nggak ngaruh nih jadinya misalnya. Tapi kalau yang secara nggak bisa. Ini soal ID party misalnya, keanggotaan di partai, ideologis. Saya harus ini untuk meningkatkan itu sambil menunggu real count. Bahasa Indonesia apa? Hitung nyata. Gitu Bang Ege tadi belum terjawab loh nih soal fenomena. Tapi tahan dulu, nanti kita jawabnya. Ini menarik. Karena pasti bakal panjang. Ini di kandang Banteng Ganjar kalah. Saya saat itu ada di kandang Banteng. Waktu itu bersama-sama dengan Sera. Dan Sira. Iya, Sera dan Ane kalau nggak Ken Ane. Jadi saya melaporkan dari situ setelah dari JIS, saya berusaha terbang ke Semarang untuk melihat. Dan ternyata di situ benar dialog pada malam itu pada sore itu berarti ya, kabar petang benar ternyata di mana Hanta Yuda pada itu tuh mengatakan ini sedikit aja Hanta Yuda mengatakan tidak banyak lagi yang suaranya akan berpindah. Saya bilang enggak, dari pengamatan saya di daerah. Ini saya lagi di lapangan ini, masih banyak yang belum menentukan pilihan ini gitu, yang saya sebut sebagai undecided. Ini yang menjelaskan ternyata itu bukan 51-52 loh, di atas. Oke Bang Ege, nanti ya Bang Ege. Nanti dijawab lebih lengkapnya ya Bang Ege ya. Di atasnya. Iya, nanti kita akan bahas lebih lengkapnya penjelasan dari Bang Ege. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.